Oke, hari ini adalah podcast pertama dari DJ Podcast. Dan ya, ini kita akan coba ya untuk membuat podcast bersama dan membahas tentang beberapa teknologi terbaru yang ada di Indonesia tentunya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kita akan membahas beberapa yang dari luar negeri. Dan untuk hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin akan jadi partner saya, nggak tahu berapa lama. Mungkin bisa setiap beberapa minggu atau gimana nanti ya, itu tergantung partner saya ini. Saya kenalkan partner saya, namanya Neri ya. Halo. Ya, halo. Nah, Pertama kok. iya. Neri ini saya ketemu itu di suatu komunitas dari brand ya, brand smartphone, dan pada saat itu saya ngomong pingin ngadain podcast dan dia tertarik gitu ya untuk ngobrol-ngobrol bareng dan bahas gitu di DJ Podcast ini. Oleh karena itu ya akhirnya ada podcast pertama ini. Nah, hari ini itu ada beberapa tema yang udah kita siapkan dan kita akan coba bahas ya tema-tema tersebut, berita-berita apa aja. Nah, kita akan langsung aja ke berita pertama. Nah, berita pertama ini datang dari Xiaomi ya. Tentu saja bukan cuma Xiaomi, tapi itu ada Xiaomi, Oppo, Vivo, dan juga OnePlus ini. Ya, jadi Xiaomi dan grup-grupnya miliknya BBK ini ternyata lagi mempersiapkan diri untuk lepas dari Google ya. Dan kenapa alasannya? Katanya itu ya karena Trump ini lagi trade war gitu ya. Dan ya katanya sih yang untuk Xiaomi ini dari HyperOS 3-nya aja udah mulai dibikin untuk tidak untuk tidak mengharapkan dari Google lah. Intinya kalau misalnya Google-nya pun nggak bisa akses ke Play Store-nya pun tetap bisa jalan gitu ya. Nah, menurut Bang Neri sendiri gimana nih kira-kira? Kalau menurut saya ya, itu salah satu langkah cerdik dari Cina untuk secara mandiri mengembangkan produk mereka sendiri. Ini adalah langkah awal untuk memulai yang lebih panjang lagi. Soalnya kenapa? Semakin lama semakin geopolitik di dunia ini itu sangat dinamis. Pasti ada beberapa peraturan yang akan menjadi game changing untuk produk-produk yang ada di masing-masing negara ini, terkhusus yang kita bahas ini yang di Cina. Nah, kalau di Cina ini karena kemarin sudah rame trade war, otomatis pihak produk-produk Cina ini mawas diri, nggak bakal diem aja. Akhirnya ya itu, dari topik yang kita bahas ini mereka bikin sendiri dan berusaha lepas dari Google. Itu awalnya kan kita sama-sama tahu lah ya, Huawei kemarin tahun 2020 waktu COVID itu kan nggak pernah dilarang lah pakai Google. Soalnya kalau kata Amerika sih keamanan data nasional, tapi kayaknya nggak ada keamanan data deh. Yang ada malah Amerikanya yang takut. Soalnya kan dominasi Huawei kan tinggi. Jadi gimana Amerika mau bersaing gitu. Jadi salah satunya ya ini, pakai kekuatan politik mereka. Dan dominasi kekuatan politik dunia tuh. Gitu sih. Waktu itu juga pernah kita mikir kok kayaknya Amerika ini takut banget gitu ya saingan sama Huawei, karena kan Huawei pada saat itu saya ingatnya kan P30 Pro itu malah gila-gilaan gitu ya. Untuk teknologi dari kameranya itu udah jauh banget, padahal waktu itu belum ada periskop, tapi dia udah ngenalin duluan. Terus pada saat itu pun belum ada night mode ya. Kalau kita mau ngerekam itu ya zaman itu dari semua smartphone lain ya, bahkan punyanya Apple pun
itu pasti gelap banget, udah pasti. Bahkan ini kalau yang P30, waktu itu P30 Pro itu untuk ngerekam di tempat yang bener-bener gelap banget aja udah kayak terang banget. Sampai akhirnya Google yang pertama kali untuk ngerilisin yang night mode nih dan bisa rekam agak lebih terang gitu ya. Tapi yang awal mulanya kan Huawei dulu ya kalau nggak salah ingat ya. Bener nggak ya? Iya, Huawei ya. Awalnya kan dari P20 kok malah. Iya. P20 itu kameranya Huawei disempurnakan di bagian malam dan bagian zoomnya. Kan ada lensanya sendiri itu untuk zoomnya. P20 Pro itu. Awalnya sih memang buat foto, tapi ya dikembangin lagi di P30 akhirnya bisa ngerekam low light juga, dan itu hasilnya sangat-sangat memuaskan. Nah, ini yang mungkin jadi perubahan lah di mata konsumen terutama ya. Oh, Huawei kok bisa gini gitu. Ah, pindah Huawei gitu. Mungkin gitu ya. Akhirnya Google terpaksa lah bikin bikin apa namanya, inovasi itu ya. Iya, benar-benar. Jadi ya mau gimana lagi, mungkin daripada dilupain kan sama konsumennya, oke ya udah kita coba inovasi data Google-nya, dan itu diikuti sama Apple walaupun sampai sekarang itu belum bisa ngejar lah bagian untuk Android-nya, apalagi yang Huawei itu. Iya, sekarang pun kalau kamera pun ya, kalau di rankingnya DxOMark pun ya, yang untuk ranking smartphone bagian kamera dan lain-lain, Huawei itu tetap yang paling atas, bahkan nomor 1 gitu ya, tidak terkalahkan. Padahal udah dari mereknya banyak banget, dari Samsung itu Korea, terus merek-merek Cina yang lain, Apple dan lain-lain tuh nggak ada loh yang bisa ngejar. Makanya saya kadang mikir apakah ini kayak ada konspirasi untuk bikin Huawei ini nggak bisa masuk ke Amerika gara-gara mereka semua itu yang saingan-saingannya itu takut juga untuk apa ya, takut didominasi gitu loh sama Huawei ini. Ya itu sih. Terus kalau yang OS ini itu saya juga apa ya, penasaran kalau misalnya nih, kalau memang sudah bisa sendiri, apakah kira-kira itu di luar negerinya atau di luar Cina ya anggapannya, apakah bakalan mereka kayak mau ngelepas duluan atau kira-kira cuman untuk jaga-jaga doang? Kalau Bang Neri ini kira-kira gimana tanggapannya? Buat sementara kayaknya ini masih testing ya kok, belum sampai di luar Cina. Bahkan di Cina aja mereka belum rilis, jadi nggak bisa berkomentar sih, apalagi ini masih rumor-rumor kan. Mungkin kalau memang itu sudah kejadian dan bisa di Cina, setauku ya paling di Cina aja gitu. Soalnya kalau dilihat dari beberapa pabrikan kayak Vivo, Oppo itu kan punya OS mereka sendiri yang ada di Cina. Kalau OS Cina sama global pasti dibedakan. Kayak misal Origin dari Vivo itu kan beda, kalau di luar kan masih Vantage OS. Nah, mungkin yang di Xiaomi ini, Xiaomi masih menyamaratakan lah antara yang di Cina sama yang di luar. Mungkin yang di HyperOS 3 ini ada 2 versi. Mungkin antara dia punya Cina sama dia punya untuk global gitu. Dan apakah mereka udah kepikiran ya kira-kira kalau menyamakan kayak ekosistemnya, maksudnya dari aplikasi? Kalau misalnya Android itu kan ada Google Play Store kan, jadi semuanya ya akses untuk aplikasinya itu ke Google Play Store. Nah, kayaknya di Cina sekarang kan belum ada ya, yang punya cuman Harmony OS itu aja kan untuk install aplikasi-aplikasi yang
dia anggapannya dari punyanya Huawei, dia bikin untuk App Store-nya sendiri, tapi agar mereka bikin di Huawei-nya itu aja kan, karena udah nggak bisa pakai yang punyanya Google. Nah, apakah ada kemungkinan nantinya yang brand-brand lain yang punyanya Cina ini akan kerjasama dengan Huawei khusus Cina untuk ya ngakses itu semua gitu loh. Jadi kan kalau misalnya sendiri-sendiri menurut saya nggak akan berhasil gitu loh. Anggapannya kayak ya masing-masing bikin App Store sendiri itu akan membuat developer yang dari Cinanya pun kelabaan, bener nggak sih? Tapi kalau misalnya semuanya ngakses ke yang punyanya Huawei, kan otomatis lebih gampang. Tinggal ya udah Huawei yang harus bikinin agar App Store-nya ini bisa diakses di semua OS-nya yang punyanya lainnya lah, intinya gitu kan. Ya menurut kamu gimana nih, Ner? Ya, sampai saat ini Huawei kan walaupun dia klaimnya itu sudah lepas dari Android, sudah lepas dari Google, nyatanya Harmony OS yang di Cina ini kan masih jalan pakai .apk, apalagi kalau pasang aplikasi. Ya, jadi gimana pun pasti Cina masih bergantung sih sama Android. Atau gini deh, dia pakai versi Android yang lama tapi dengan tampilan yang lebih baru. Mungkin itu yang bisa dilakukan Cina untuk saat ini, termasuk yang ada di produknya Huawei. Mungkin nyentil Huawei dikit ya. Huawei itu kan punya namanya emulator yang mirip Android lah. Mungkin ada di produknya Huawei Mate X berapa gitu yang lipat tapi rasionya nyeleneh loh, 16:10. Itu kan punya punya emulator sendiri untuk Android di HP-nya. Nah, mungkin itu yang berusaha diimplementasi di Oppo, Vivo, dan Xiaomi dan lain-lain itu. Iya, berarti tetap base-nya memang Android, cuman pakai yang lebih lama gitu lah ya intinya. Iya. Nah, karena kita udah bahas ini yang OS-nya, sekarang kita akan masuk ke berita selanjutnya. Ini lagi ngehit-ngehitnya ya, karena ternyata Xiaomi ini juga mengikuti jejak Huawei. Huawei yang pertama kali bikin chipset sendiri yang namanya Kirin itu kan, yang meskipun menurut saya ini teknologinya masih agak ketinggalan dibandingkan kayak Snapdragon atau MediaTek, karena dia belum bisa 3 nanometer. Bahkan yang paling baru pun kalau nggak salah 7 nanometer ya, kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah ingat. Jadi masih fabrikasinya itu belum se-advance punyanya Snapdragon atau MediaTek. Nah, tapi ternyata sekarang ini Xiaomi lagi memperkenalkan sebuah chipset terbaru bikinannya sendiri yang ternyata itu fabrikasinya itu udah 3 nanometer guys ya. Nah, ini 3 nanometer namanya ini adalah X-Ring 01 ya. Aku nggak ngerti kenapa kok namanya X-Ring. Apa cross-ring gitu atau gimana? Nah, cross-ring awalnya ya tahu namanya X-Ring, pasti yang dipikiran banyak orang termasuk saya, ya Xiaomi bikin cincin. Iya, bener juga ya. Iya kan toh? Itu kan X-Ring Xiaomi ring gitu ya. Iya betul. Bener. Makanya kok X-Ring 01 mungkin ini konsep lah dari cincin pintarnya kan. Samsung kemarin bikin apa, terus Galaxy Ring. Apple belum. X-Ring itu. Nah, Samsung Ring itu. Mungkin Xiaomi nyoba lah untuk nambah ekosistem baru cincin. Nah, namanya X-Ring. Ternyata di berita kok, loh ini mesin ini gitu. Iya benar. Ini gitu. Bingung iya benar, makanya aneh gitu loh. Penamaannya pun X-Ring 01, anggapannya kayak ini nggak tahu 01 atau O1 gitu ya. Soalnya kan penamaannya kayak oh ini generasi yang pertama gitu ya. Nah, terus ternyata
Mm-mm. Nah, terus ternyata setelah dibandingkan, ini jadi dibandingkan dengan Snapdragon 8 Elite, ternyata performa Antutunya itu gila-gilaan gitu ya. Yang awalnya cuman dikira menurut leak-nya atau bocorannya itu cuma setara dengan Snapdragon 8 generasi kedua. Berarti kan harusnya Antutunya itu sekitar 1,4 juta lah maksimal. Ternyata setelah dibandingkan bisa mencapai 2,53 juta gitu ya. Dan ini menurut saya gila banget gitu loh. Bahkan mengalahkan beberapa smartphone Snapdragon 8 Elite lainnya yang di sini dibandingkan adalah Xiaomi 15 Pro. Nah, ternyata Xiaomi 15 Pro ini itu yang menggunakan 15S Snapdragon Pro. 8 Elite. Iya, sekarang dibandingkan dengan 15S Pro. Dan X-Ring ini ada masuk ke 3 device-nya Xiaomi ternyata. Yang pertama adalah 15S Pro, yang kedua adalah tabletnya Xiaomi Pad 7 Ultra, yang ketiga itu ternyata tadi saya baca-baca Xiaomi Watch S4 yang eSIM Edition. Nah, bedanya kayak jauh banget gitu ya. Berarti X-Ring ini kayaknya bisa di overclock, di underclock, ada batasnya gitu loh. Kalau underclock kan bisa mungkin batasnya itu jauh banget karena udah bisa masuk smartphone gitu ya. Smartphone, sorry, maksudnya jam Smartwatch. Watch S4 itu. Iya. Nah, jadi ya seru gitu ya. Menurut Mas Nerik sendiri gimana ini? Bakalan gimana ini? Nah, salah satu kemandirian dari suatu produk itu punya manfaat yang banyak kok, terutama untuk kompabilitas. Jadi mereka masih lebih bisa fleksibel untuk meracik produk mereka sendiri. Di mana kita tahu tadi di beritanya, satu mesin itu bisa dipakai dimanapun. Nah, Iya. ini kan sudah dicanangkan sama Qualcomm kemarin kan di 8 Elite. 8 Elite kan bisa dipakai di laptop, bisa dipakai di smartphone. Dan Qualcomm bikin smartphone, chipset smartphone ya dari laptop itu mungkin Iya sih. dikurangin sedikit gitu dan dibikin sesuai untuk mesin body sekecil itu. Nah, ini Xiaomi mungkin juga akan mengikuti jejak yang sama kayak Qualcomm, terutama di bagian kompabilitas. Dan kalau misalnya ini bisa jadi jam, ini bisa jadi contoh sih buat produk yang lain, brand-brand yang lain. Iya, Mungkin benar juga ya. yang jadi masalah itu ukurannya masih menurutku agak kegedean sih kalau buat smartwatch, menurutku ya. Soalnya kan Iya, smartwatch tapi kan kok bisa masuk itu ya? kecil kok. Nah itu kan baterai kan belum dihitung, layar belum dihitung, apalagi kalau ada konektivitas lain, belum antena. Nah itu mungkin itu yang jadi tantangan buat Xiaomi. Tapi kalau dari lihat kemarin S3, S2 ya oke, produknya oke, apalagi mereka kan pakai Android Wear terus dan jadi masih bisa dibayangin kalau X-Ring itu bisa dipakai di smartwatch. Dan harapanku ya X-Ring ini bisa dipakai dimanapun, di HP dan di tabnya mereka, kayak Ya bahkan mungkin nanti pad itu mungkin nanti juga ke laptop sekalian kali ya. Bisa-bisa. Nah Iya. itu nah entah ini pakai konstruksi ARM atau gimana ya. Kalau TSMC kan ini pasti pakai ada bocorannya. Jadi bukan bocoran lagi sih, udah kayak dari sananya udah ada yang beritanya langsung. Ternyata ini menggunakan proses 3 nanometer N3E, ini yang generasi keduanya TSMC berarti ya. Jadi transistornya udah 19 miliar. Terus kan dia udah pakai yang 10 core architecture, jadi dia pakai 3,9 GHz yang Cortex X925.
terus 4 kali yang 3,4 GHz Cortex A725, terus 2 kali 1,9 GHz yang Cortex A725 juga, dan yang terakhir 2 kali 1,8 GHz yang Cortex A520. Jadi udah agak nyeleneh juga karena 10 core gitu ya. Nggak banyak lah yang pakai 10 core ini untuk arsitekturnya. Nah, terus yang menarik adalah GPU-nya. GPU-nya ini ternyata Immortalis G925 dan yang 16 core. Nah, ini kalau dibandingkan berarti sama dengan GPU yang ada di MediaTek Dimensity 9400 yang biasa sih. Yang 9400 plus saya kurang tahu karena kan baru ya, belum saya lihat. Tapi berarti untuk main game dan lain-lain atau pemrosesan GPU-nya ini capable banget, kuat banget ini. Masih setara dengan generasinya yang sekarang. Nah, itu menurut saya wow sih. Ini gebrakan sih. Tapi kita lihat lah ya, apakah bisa ngejar selamanya. Karena kan Snapdragon sama MediaTek tuh tiap tahun kan ngerilis baru. Nah, ini kita lihat apakah kayak Xiaomi cuma ngerilis 1 tahun dipakai 2 tahun sekali baru produksi atau gimana. Itu sih. Iya, itu memang jadi tantangan juga pakai buat Xiaomi. Soalnya mau nggak mau mereka harus update terus dan nggak mungkin bakal berhenti di satu generasi aja. Extreme kan diharapin bisa menerusin produk-produknya Xiaomi, dan kalau itu misal nggak bisa pakai chipsetnya Qualcomm atau MediaTek kayak yang ada di Huawei, jadi mereka masih bisa ada kesempatan lah, masih bisa untuk bikin produk mereka pakai 100% buatan mereka sendiri gitu. Iya benar. Dan ini pun juga dan kalau harapan bisa di overclocking malah. Apalagi kalau untuk form factor yang agak lebar dan agak besar, kayak misal tadi bisa dicontohkan ke Pad 7 Ultra. Nah mungkin nah itu yang bisa dimaksimalin lagi sama Xiaomi, mungkin untuk fokusnya gaming atau fokusnya untuk kerja, untuk computing, itu sih. Iya, dan kalau saya lihat sih mungkin kedepannya bisa kalau sama dengan yang X Elite gitu ya, dan juga X Elite itu kan nyontek sama arsitekturnya punyanya Apple M series ya. Mungkin kedepannya juga ya di yang Extreme generasi 1 dan 2 ini juga niru. Jadi anggapannya nggak semerta-merta kalau Extreme dia pasti memiliki gigahertz yang sama. Anggapannya kayak kemampuannya belum tentu sama di banyak device gitu. Cuman dia ada basicnya apa, tapi nanti mungkin bisa disesuaikan sesuai device-nya masing-masing sih. Seru sih ya, berarti kalau kedepannya ini Extreme bisa tiap tahun nih bakalan seru banget, dan bisa nunjukin kalau ternyata Cina itu bisa ngalahin Exynos gitu ya. Karena Exynos kan malah gimana ya, menurutku kayak dia sombong tapi ternyata malah nggak sebagus itu. Nah, sedangkan Xiaomi ngomongnya awalnya leak-nya malah merendah diri kayak Snapdragon 8 Gen 2, tapi ternyata sudah setara dengan 8 Elite. Itu kan kayak kebalikan dari Samsung gitu ya. Ya kan, menurut Mas Neri gimana nih? Mungkin kalau untuk skor oke lah, agak bisa ngejar yang 8 Elite atau MediaTek 9400. Tapi balik lagi, untuk komputasi nggak cuma one man action, nggak harus Xiaomi tok, karena chipset ini perlu dukungan dari brand aplikasi itu sendiri untuk untuk apa namanya, bikin dia lancar gitu loh. Iya, bekerja sama
itu tadi. Optimalisasi lah ya mungkin bahasanya. Nah, ya optimalisasi. Jadi Iya, iya, ini iya. juga jadi PR sih. Nggak bisa oh, misal kita mimpi bikin chipset, terus oke sudah jadi dan dilepaskan di masyarakat, pasti ada problem-problem yang lain, dan mungkin ini bisa di manage sama Xiaomi lah gitu. Iya. Ya mungkin nanti tunggu beberapa hari ke depan. Kalau udah ada yang bahas, nge-review itu pasti ada yang nyoba-nyoba gitu ya aplikasi entah dari Google kayak atau Android atau gimana nginstal apps-apps yang di luar Cina. Nah itu mungkin baru bisa ketahuan apakah semuanya kompatibel atau enggak. Kayak dulu kan Snapdragon X Elite juga awalnya juga wah ini bagus banget, ternyata pada saat dicoba di aplikasi-aplikasi atau program-program Windows keteteran ya, banyak yang keteteran gitu. Jadi kayak udah beli gaya-gaya ternyata nggak bisa dipakai kerja awal-awal. Mulai tahun ini aja lumayan better sih udahan. Tapi ya tetap banyak yang nyaranin kalau kamu memang mau stabil jangan beli Snapdragon X Elite dulu katanya. Ya gitu sih. Memang PR sih. Apalagi buat Oke, oke. kompatibilitas. Iya, iya, iya. Silakan. Apalagi dengan kompatibilitasnya, iya sih memang kita nggak tahu sih. Oke. Jauh lah untuk Xiaomi mengoptimalkan itu semua menjadi satu yang jadi gitu, agak jauh masih kan. Huawei aja masih struggling kan. Mereka aja bikin aplikasi pun itu ya harus kerjasama dengan ini developer lain, termasuk yang ada di Indonesia kayak bank-bank itu sudah lumayan bisa lah dipasang di produk Huawei. Gojek, pokoknya transportasi online itu bisa. Nah itu salah satu kontribusi Huawei untuk menjaga harga diri mereka yang sudah terinjak-injak oleh Amerika karena di-ban dari penggunaan Google, jadi mereka harus fighting terus. Mungkin Iya, iya, Xiaomi benar-benar. bisa ngejar lah kayak Huawei. Iya, Huawei kayaknya baru-baru ini juga kan dia berani kayak mulai jualan di Indonesia tapi agak lumayan ngegas. Sebelumnya kan smartphone-nya tiba-tiba hilang aja gitu. Jualannya tablet mulu. Sekarang udah mulai berani lagi untuk jualan smartphone lagi karena ya mungkin aplikasinya yang untuk Indonesia ini udah lumayan banyak yang bisa dipakai. Kayak bank-bank besar lah. Kalau bank-bank yang ya biasa-biasa mungkin nggak sampai kayak BCA atau BRI gitu mungkin bahkan ya belum bisa gitu aplikasinya kan. Betul. Oke. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya ya. Yang mau kita bahas itu sebetulnya adalah MediaTek yang katanya kerjasama dengan Nvidia. Dan ternyata setelah kita cari-cari MediaTek yang kerjasama dengan Nvidia ini itu ternyata bukan untuk mobile ya. Dan ini cukup membuat saya kecewa. Itu namanya adalah Nvidia GB10 Grace Blackwell Super Chip. Yang ini untuk superkomputer AI ternyata. Jadi personal AI superkomputer. Jadi ukurannya pasti ya nggak tahu sih, saya nggak tahu lihat bentukannya gimana, tapi yang pasti kayaknya nggak sebesar itu karena personal kan superkomputernya. Dan ya agak sedikit kecewa karena ternyata bukan untuk pasar smartphone atau tablet atau laptop, tapi ini bener-bener niche banget khusus orang-orang yang kayak ya nggak tahu mungkin mau bikin server AI atau apa gitu. Nah menurut Bang Neri sendiri gimana ini tanggapannya? Iya, saya kira ya sama kayak kau Billy. Kan kemarin sempat nyari-nyari, oh MediaTek sama Nvidia ini kenapa? Kayak, kayak kemarin Exynos itu
Samsung itu kan Mm-mm. kerjasama sama AMD. Nah, harapannya juga Ya, gitu. Mereka bikin chipset khusus mobile yang bisa ngalahin itu, ngalahin dominasi Qualcomm atau yang lain atau bahkan Apple Bionic. iya. Tapi kalau dilihat dari berita itu kayaknya kok, aduh, agak kecewa juga. Ternyata nggak ada hubungannya Ya mungkin sama itu juga sendiri. smartphone, iya. Iya, Ternyata maksudnya nggak seperti yang kita harapkan gitu lah ya. Kita kan harapkannya kan ada, wah bisa ada chipset baru yang hasil kerjasama MediaTek dengan GPU ya, yang biasanya mainnya bukan di pasar mobile, gabung jadi satu. Berharap kalau MediaTek ini malah mungkin nanti bikin chipset yang GPU-nya ini bakal lebih bagus dari yang udah ada sekarang kan. Pasti harapannya ke sana deh. Ternyata malah gak ada hubungannya sama sekali, malah untuk AI doang. Ya memang sih Nvidia mainnya di AI, tapi ya gak gini juga kali gitu loh. ya mungkin ini bisa geser dominasi Intel ya, bisa mengusik lah dikit gitu. Kan Hmm. Intel sudah bikin kemarin namanya Intel Arc ya. Intel Arc itu kan GPU Oh, pertama ya. dari Intel. Intel Arc. Sempet rame itu kan. Oh, ini Intel GPU yang untuk khusus apa? Server atau apalah itu. Tapi Heeh. masih sulit untuk didapatkan orang-orang karena nggak semasif itu yang bikin. Kan Intel Arc kan yang bikin Intel sendiri. Kalau GPU-nya Nvidia itu kan yang bikin banyak kayak Asus, eh, Iya. GeForce, yang lain lah. Jadi masih susah untuk didapatkan dan belum ada pandangan banyak gitu untuk Intel, apalagi yang MediaTek sama Nvidia ini. Itu sih. Iya, benar-benar. Dulu kalau nggak salah Intel pernah kerjasama sama itu nggak sih yang mau bikin apa ya? Yang sama Microsoft Duo itu Android tapi pakai Intel kan ya? Atau saya yang salah ingat? Oh, kalau Yang dulu Intel itu konser udah lipat-nya ya? Intel Oh iya, heeh. Itu pernah pernah ada info kayak gitu. Tapi kalau sebelum itu, Intel kan memang ada di Asus kan, di Zenfone-nya Asus itu yang Hmm. pertama-pertama itu. Tapi ya itu tadi masalahnya Intel panas, bikin Iya, iya. otomatis HP-mu kayak setrika gitu. Iya sih. Bahkan dulu ada video orang masak telur pakai HP-nya, pakai HP Asus Oh itu. iya ada itu. Itu itu gila sih itu. Aduh. Iya, Iya, iya. apalagi belum Apalagi belum kalau belakangnya lagi metal ya. borosnya masih rambut. Iya, iya benar benar benar. Oke, oke. Jadi ya karena ini beritanya nggak begitu menarik, kita langsung ke selanjutnya Iya, aja. menarik. Heeh. Oke, jadi langsung yang selanjutnya ini ada dari Realme ya. Iya, Realme ini sebagai intermezzo sebelum saya masuk ke beritanya, Realme ini kalau di channel saya itu saya nggak bermaksud menghujat, tapi ternyata banyak hatersnya gitu ya. Sampai saya sendiri juga jadi ikutan jadi haters gitu. Bukan hatersnya karena teknologinya sebetulnya, tapi hatersnya karena harganya ya. Harganya ini katanya nggak masuk akal, tapi teknologinya ini kayak harganya Poco yang 5 jutaan gitu. Tapi dikasih harga 7-8 jutaan. Jadi udah kayak nggak masuk akal gitu buat mereka. Nah, akhirnya ya itu setiap kali kayak keluar baru, saya tuh selalu nunggu-nunggu. Wah, ini bakalan bagus nih. Kayak Realme 14 itu ekspektasi saya tinggi tentang harganya. Tapi ternyata begitu tahu harganya 4 jutaan, langsung kayak kaget gitu ya. Karena harusnya bukan harga 4 juta, 3 juta aja bisa gitu loh. Nah, jadi kita dengan yaitu dengan intermezzo itu kita akan masuk ke beritanya nih. Beritanya ini ternyata ada Realme. Ini Realme GT7 ya, yang saat ini lagi hype ya. Karena
lagi digembar-gemborkan lah oleh Realme Indonesia ini. Tapi ini adalah yang konsep phone-nya. Nah, konsep phone-nya ini dia memiliki baterai 10.000 mAh ya. Dan di sini kalau kita lihat itu sangat tipis banget. Jadi kelebihannya itu ada di tipisnya. Tipis, terus habis gitu cuma 8,5 mm. Terus beratnya juga cuma 215 gram. Dan pakai silikon anoda. Gitu. Nah, ini juga nggak tahu sih apakah 887 watt hour per L ya. Apakah bisa dibawa ke pesawat terbang? Kayaknya sih bisa lah ya. Kalau enggak, ngapain bikin konsep phone yang nggak bisa dibawa ke pesawat terbang? Harusnya bisa sih ya. Nah, jadi Ya, ini bisa kayaknya, Bos. kayaknya bisa ya. Bisa. Kayaknya lah. Setahuku pesawat terbang itu 20.000 mAh itu baru dibatasi gitu. Soalnya makin tinggi kan makin udah meledak, apalagi kalau di atas. Dan peraturannya setahuku ya Iya. 20.000 itu. Ya, harusnya berarti bisa lah. Nah, terus kalau nggak salah ini beberapa YouTuber di Indonesia kayak Gadgetin, Sobat HP itu sempat nyoba ya. Tapi aku nggak tahu dipamerin di mana. Kalau itu mereka ditampilin secara internal kok, tapi mereka publish dan itu sebagai sneak peek aja. Kalau Realme lo bisa bikin gini, baterai yang super duper besar di HP yang sekecil itu dengan teknologi baru yang namanya silikon anoda tadi. Entah ini mungkin baru lagi ya, kan kemarin kan Oppo Realme barusan kenalin yang namanya silikon anoda, silikon karbon. Iya, silikon karbon. Ini dan ternyata mungkin sudah impresif kalau menurutku, dan bisa diterima banyak pasar, banyak orang, karena kebutuhan sekarang kan butuh baterai besar untuk menemani kerja seharian atau ngegame seharian gitu kan. Tapi ada salah satu kelemahan dari silikon karbon ini. Ini namanya charging limitation. Jadi baterai ini bisa nyimpen banyak powernya, tapi nggak bisa dimasukin secara instan gitu. Nah, kayak kemarin itu saya pernah ngetes baterainya Oppo ya. Oppo yang pakai silikon karbon, dia cuma masuk 80 watt. Sedangkan yang Xiaomi kan sudah dari dulu pakai 120 watt. Tapi masih pakai konvensional, lipolimer itu. Nah, mungkin ini jadi cobaan dulu lah untuk Realme, apalagi pakai teknologi baru kan. Mungkin ini jadi penggantinya silikon karbon dalam waktu dekat sih, apalagi kalau bisa dilepas limitationnya tadi. Iya, pantesan HP-HP Xiaomi yang baru-baru tuh malah limit max chargingnya, fast chargingnya cuma 90, 100, padahal kan udah yang mahal-mahal juga ya. Saya baru kerasa, oh iya masuk akal juga ini. Kenapa kok sekarang dibatasin ke 100 padahal dulu udah bisa 120 kan? Ya mungkin karena limitasi silikon karbon itu berarti. Iya. Terus yang berarti kan baru berani 120 watt itu ya produknya Vivo di X200 itu. X100 mungkin iya pakai silikon karbon. Soalnya di atas 5.000 dengan baterai dengan HP sekecil itu, setipis itu, mungkin masih bisa pakai silikon karbon dan nggak mungkin pakai yang lain gitu. Iya sih ya. Sekarang sih memang lagi gila-gila ya, mulai tahun ini kayaknya banyak smartphone tuh mulai pakai silikon karbon, dan akhirnya sekarang baterai ini tambah besar aja. Padahal dulu kan itu adalah apa ya, kayak niche-nya punyanya iQOO ya. iQOO ini kan selalu kalau bisa baterainya gede dulu, terus untuk chipsetnya ya nggak usah dikasih yang paling kenceng lah, kasih yang lumayan oke lah, tapi nggak sampai
separah Realme intinya. iQOO ini lebih bagus dari Realme dalam segi chipset, tapi dia mengutamakan baterainya kan. Nah, tapi sekarang kalau udah mulai gede-gede semua, mulai dari Xiaomi, terus apalagi Vivo, terus Oppo juga mulai, dan lain-lain ya, mulai ke arah 6.000 7.000-an, berarti kan habis gini iQOO bakalan harus mikir otak gimana lagi untuk bisa menggait yang mau beli mereka. Makanya mereka sekarang juga nambahin itu apa namanya, bypass charging. Kalau nggak salah mulai tahun ini produknya iQOO tuh udah bisa bypass charging sih, ya kan? Kayaknya itu ya. Iya bisa kok. Dari rumor kemarin itu iQOO sudah mulai bikin namanya bypass charging. Itu mulai Vivo Extra X200 mereka. Ya sama lah. Vivo sama iQOO kan satu rumah kan kok. Iya, benar benar benar. Oke, iQOO itu sekarang kita pas kalau nggak. nah, sekarang kita akan karena beritanya ini yang disiapkan udah nggak ada lagi yang dibahas, tapi kita akan bahas beberapa smartphone yang akan muncul dalam waktu dekat, terutama bulan Mei akhir sama awal Juni ini ya. Nah, yang pertama mungkin kita bisa bahas ke Realme dulu, karena Realme ini paling dekat. Sorry, bukan Realme dulu. Yang pertama adalah Infinix. Oke. Infinix ini kan baru merilis yang 50S dan 50X. Lalu juga tanggal 23 itu akan merilis Infinix GT30 Pro-nya ya. Yang sekarang ternyata Infinix GT30 Pro-nya ini banyak yang berminat untuk beli gitu ya. Kalau dari channel saya sendiri, dari videonya itu ternyata banyak yang tanya. Tapi gini, lucunya adalah Infinix GT30 Pro ini kalau seneng banget. Tapi kalau nggak seneng juga nggak seneng banget. Jadi kayak nggak ada yang di tengah-tengah gitu ya. Kalau misalnya ada smartphone kan yang aku pingin, tapi kok kayaknya bagian ininya kurang gitu. Nah, ini nggak ada pembahas itu. Jadi ini kayak, oh ini bagus banget. Kayaknya desainnya oke, terus ininya oke, aku mau beli. Yang satunya, nah ini isi skip sih gitu. Nah, kalau menurut Bang Neri sendiri gimana? Padahal menurut saya dari segi gamingnya, terus habis itu wireless charging yang pakai bonusan casingnya, terus dikasih juga apa namanya untuk fan coolernya, itu keren banget. Apalagi sudah ada GT Trigger dan sekarang udah Dimensity 8350. Nah kalau menurutku yang Infinix GT30 Pro memang kan dikhususkan untuk warga-warga yang suka gaming. Sedangkan kebanyakan orang kan pakai HP itu untuk mobilitas saja. Nah, dimana ini jadi pasar yang sangat kecil kalau menurutku untuk bikin suatu HP itu fokusnya hanya untuk gaming. Jadi mau nggak mau ya HP gaming harus ditambah yang lain kayak kamera yang bagus atau software yang matang gitu. Nah, kayak kata Kobili tadi, ada orang yang suka banget sama Infinix, tapi ada yang nggak suka banget, nggak ada yang di tengah-tengahnya. Antara love and hate itu nggak ada. Karena ya itu tadi yang difokusin hanya gaming, tapi softwarenya itu kayak masih kurang gitu. Iya. Apalagi kemarin banyak bug yang ada di aplikasi mereka sendiri yang mungkin jadi nge-lag atau nggak support 144 Hz-nya. Kalau nggak salah terakhir GT20 itu kan 144 kan. Nah itu ada beberapa aplikasi yang nggak bisa gitu. Jadi ya kurang optimalisasi tadi. Jadi itu yang bikin orang antara benci atau suka banget gitu. Nggak ada yang tengah-tengah. Iya, setuju saya sih. Ya mungkin itu juga sih, makanya saya juga mikir sebetulnya kalau saya kan juga gamer, jadi menurut saya keren banget. Tapi buat kalian kayak orang-orang yang bukan gamer tapi butuhnya untuk ya casual gitu ya, itu ya nggak menarik gitu loh, malah kayak norak gitu ya. Dari bagian belakangnya kok
terkesan terlalu keren gitu ya kan. Jadi kayak mungkin mereka jadi nggak senengnya gara-gara desain juga bisa sih. Oke. Iya, Jadi desainnya terlalu setelah Infinity, radikal kok. iya, Desainnya kemarin tuh. Kalau dari leak itu kayak robot gitu. Nah, robot-robot ini kan ya memang buat orang gaming cocok. Nah, sedangkan orang yang buat pakai biasa ya nggak cocok. Bahkan sekelas ROG pun dulu kan ornamen yang ada di belakang kan ruame tuh, yang LED-nya Iya. bisa nyala, yang bisa diganti gambarnya. Sekarang kan sudah mulai terkesan low profile, pokoknya Iya kayak kayak kalau kata orang Asus mobil itu Zenfone biasa. sleeper ya. Heeh, ROG Zenfone Ultra itu. Jadi bener. yang itu yang malah laku, yang Zenfone 11 Ultra itu daripada Iya, ROG-nya. benar-benar. Oke, kita sekarang ke brand selanjutnya. Ini yang bakalan rilis dalam waktu dekat, yaitu Realme GT7 series. Dan ternyata Realme GT7 ini ada dua katanya. Yang pertama GT7, yang kedua GT7T. Nah, yang GT7 itu ternyata leak-nya itu MediaTek Dimensity 9400E. Bukan leak sih, ini udah diposting sama Realme Indonesia sendiri. Dan ini adalah pertama kalinya 9400E ini bakalan dirilis di smartphone di seluruh dunia lah. Anggapannya pertama kali di global lah ya. Nah, yang kedua 7T-nya ini 8400 Max. Jadi kayak setara Poco S7 Pro tapi kayak lebih bagus karena ada kata-kata Max. Mungkin kayak lebih bagus di semua sisi. Kalau Ultra kan katanya cuman kamera. Kalau Ultimate kan ada core-nya yang dinaikin dikit untuk gaming. Nah mungkin Max ini kayak gabungan semua gitu ya. Nah saya juga nggak tahu sih. Tapi yang agak bikin kaget mungkin ada yang ngomong harganya ini bakalan mahal banget gitu loh. Jadi yang 7T itu katanya ada yang ngomong 6 jutaan. Sedangkan yang 7 ini bakalan di atas 8 bahkan bisa sampai 10. Nah itu yang banyak orang bahas sekarang. Menurut Neri sendiri gimana sih menurutnya? Memang kalau berkaca dari GT6 kemarin tuh memang terkesannya overpriced karena pesaingnya yang namanya Poco itu kan bisa menanamkan 8S Gen 3 dengan harga yang lebih murah gitu. Sedangkan yang GT6 itu dipasang harganya mepet-mepet flagship lah, sekitar 8 juta waktu itu. Iya. Nah itu soalnya kalau dulu kemarin tuh kiblatnya Realme itu ya gaming ya kamera. Jadi dari dua itu yang mereka bisa upgrade gitu. Nah itu yang bikin agak mahal sedikit sih. Soalnya developer mereka kan dua kategori itu. Termasuk menanamkan layar yang curve di GT6 itu kayaknya terlalu berlebihan kalau untuk gaming, apalagi untuk sekelas Realme aja kan. Nah mudah-mudahan yang dituju ini kan pakai layarnya datar dan bisa lah untuk ditekan harganya semurah mungkin. Tapi kalau lihat dari induknya yang namanya Oppo kayaknya mustahil sih. Iya. Terus kan layarnya ini LTPO katanya. Ini yang bikin mahal sih kayaknya. Jadi bukan layar-layar yang LTPS gitu loh. Jadi bisa always on display. Kayaknya ini yang bisa bedanya bisa 1 Hz. Iya, katanya sih gitu ya. Katanya, saya nggak tahu pastinya. Tapi yang biasanya kayak GT6 dulu bukannya LTPO juga ya kalau nggak salah. Seingatku LTPO. Kayaknya LTPO tapi belum sampai 1 Hz kok. 20 ya mungkin ya. Iya, 24. Nah ini di sini nggak tahu sih bisa 1 atau 20-an. Tapi kan itu juga menambah cost ya. Lumayan gede lah intinya daripada LTPS. Nah itu sih. Ya kita lihat aja lah. Harganya ini apakah ngelawak lagi atau tapi ya kayak Tapi GT7 ini ada 2 versi kok ternyata kok.
Kalau kemarin, Iya. kalau yang di beritanya kau pilih tadi kan 10.000 mAh, itu kan masih konsep atau mungkin dijual di Cina dulu lah mungkin. Oh, itu konsep. Nah, Konsep. kalau itu konsep ya. Kalau yang Heeh. dikeluarin untuk global ini baterainya 7.000 kok. 7.000. Iya, 7.000. Heeh. Ya, yang global 7.000. Sama-sama 7.000. Jadi 7T kita juga tanya-tanya, 7.000. Iya. tanya Dan itu. katanya 120 Yang watt konsep fast namanya charging. Iya, dia mungkin ya. GT7. Tapi konsep kayak eh, kayak dulu pernah ada itu loh, apa namanya, Infinix yang GT Ultra. Kan dikasih nama Ultra kan. Tapi sampai sekarang kan nggak Oh keluar iya, kan. Ya kayak iya kasih betul. nama. Yang ini lebih nggak niat lah, anggapannya dia cuman mau pakai mungkin casingnya GT7, makanya ya namanya GT7 gitu lah, gitu. Iya mungkin ya. Hmm. Kok tabrakan Oke. gitu namanya. Iya. Terus kita akan langsung ke iQOO ini. Ini iQOO lagi hot-hotnya, karena iQOO ini awalnya katanya bakalan menggunakan Snapdragon 7 generasi keempat yang Indonesia ini, terutama iQOO Z10, tapi ternyata banyak toko-toko Vivo ini udah punya barangnya yang ada di Indonesia, dan ternyata setelah dilihat yang Indonesia ini kedapetan 7S Gen 3 iQOO Z10-nya. Jadi kayak udah berharap tinggi, banyak orang yang udah berharap tinggi banget pengen beli iQOO Z10 Indonesia ini, katanya nyontek global, ternyata kena PHP gitu ya. Dan ya ternyata udah bener 7S Gen 3 yang nanti versi Indonesia. Terus bocoran harganya Z10 ini di harga 4 jutaan katanya. Dan sedangkan ada iQOO Neo 10. iQOO Neo 10 ini versi globalnya dari iQOO Z10 Turbo Pro kalau Cina. Jadi ini yang pakai 8S Gen 4 ya. Dan ya nanti pesaing dekatnya dari Poco, tapi secara harga ternyata tidak sedekat itu karena harganya bakalan 7 jutaan lebih katanya. Nah, jadi ya banyak yang mengharapkan iQOO ternyata sekarang lagi bersedih hati. Terus katanya ngomongin dulunya Realme ini yang udah oke, terus tiba-tiba ngelawak. Sekarang ternyata iQOO juga mau ngelawak tahun ini. Menurut Bang Neri sendiri gimana ini? Dua brand itu kok ngelawannya gantian gitu. Kalau dulu Realme kan tiba-tiba ngelawak, fokusnya ke kamera, bikin HP periskop termurah yang bisa menyamai setara flagship. Tapi waktu saya coba, ternyata shutternya lemot, nggak bisa secepat flagship gitu. Jadi saya selalu kehilangan momen untuk ngezoom yang jauh gitu. Nah mungkin yang iQOO ini kayaknya malah minder kalau ada Poco ini dibandingin sama Poco ini. Iya. Yang dulu Z series, Z6 series yang digadang-gadang bisa ngelawan X series-nya Poco, ternyata malah setara sama di X basic. Iya. Jadi ya, makanya. Oh mungkin itu peralihan fokus ya. Jadi mereka kan masukin yang iQOO Neo 10 itu. Nah itu mungkin yang disiapin ya kok untuk ngelawan mungkin Poco X. Iya. Supaya anggapannya yang Neo 10 ini bisa laku daripada Z10. Malah mereka mengharapkan Neo 10 ini bisa kayak lebih laku daripada yang Z10 mungkin ya. Kalau Z10 Antutu 1,4 juta yang pakai Snapdragon 7 Gen 4, udah pasti Neo 10 ini nggak akan selaku itu karena harganya kan lumayan tinggi, udah pasti kalah sama Poco F7. Tapi ya kalau Poco F7 udah keluar juga pasti kalah gitu loh. Jadi bingung, saya nggak ngerti mau masukinnya di mana dia. Ya apalagi Poco kan memang gencar-gencarnya soal chipset. Kalau kata mereka fair price honest extreme performance honest price gitu. Iya. Jadi ya kayaknya
agak susah kalau iQOO mau ngelawan head to head secara langsung sama Poco Iya, benar-benar. gitu. Oke, kita Malah masuk sekarang ke Infinix yang bisa ngelawan Poco. iya benar-benar. Infinix sekarang malah Samsung. kayak naik kelas gitu nggak sih? Lumayan naik kelas lah. Iya, Untuk harganya sekarang apalagi masuk akal. betul. Lagi gencar-gencarnya Marek Transcend untuk berbagi. Kalau Iya, dari iya. YouTuber itu lembaga amal. Tapi yang aneh malah 50X sama 50S-nya ini nggak digencarkan. Itu yang bikin saya agak merasa aneh. Padahal ini menurut saya untuk kaum mendang-mending HP 2 jutaan paling kenceng dan paling murah ini. Iya, soalnya yang all rounder yang dari harga 2 jutaan ya cuma Redmi, dan pesaingnya cuma itu aja, Redmi aja. Kalau Samsung itu masih overpriced kalau menurutku. Iya, Jadi benar. secara marketing Infinix kayak nggak perlu gembar-gembor, paling nanti bisa jalan lah ini gitu. Bisa jalan Iya, sendiri kayaknya mereka channelnya lebih gitu. fokus ke GT-nya ini kali ini. Hmm. Oke, kita lanjut ke HP selanjutnya yaitu dari Honor. Sebelum terakhir ya tentu kita bahas Poco ya terakhir. Nah, Honor nih Honor 400 itu ternyata katanya bakalan masuk Indonesia dan Snapdragon 7 generasi keempat. Jadi mungkin bisa jadi satu-satunya Snapdragon 7 Gen 4 sebelum Vivo ya. Saya nggak tahu Vivo V60 bakalan kapan. Nah itu 7 Gen 4 juga. Nah terus Honor 400 Pro kalau masuk Indonesia itu katanya 8 Gen 3. Nah tapi kayaknya Honor ini nggak mungkin murah. Nah menurut Bang Neri sendiri gimana kalau Honor? Iya, Honor ini kayaknya masih struggling untuk berjualan di Indonesia, apalagi kalau memprovide produk dengan harga semurah itu kayaknya masih susah. Soalnya kan masih baru, belum ada Iya. yang komunitas yang kuat untuk mendukung namanya Honor secara kuat, dan perlu digenjot marketingnya. Mungkin itu yang bikin mahal kok menurutku. Iya, tapi saya nggak tahu sih. Service centernya bagus nggak ya Honor itu? Nggak pernah denger soalnya. Iya kan baru masuk kok. Iya sih, benar. Ya Tapi udah Honor kita. itu ikut Nah, brand lain atau gimana service centernya itu ya? Aku kok kayak belum nah itu terdengar. nggak tahu. Masih nggak tahu juga aku. Hmm, Ya udah kita iya. langsung ke Poco ya. Poco ini terakhir ya, kayak rajanya ini. Poco F7 Eh, ternyata kalau menu utama. di di global atau India nggak tahu saya. Yang pasti ternyata bukan akhir Mei guys di global atau India rilisnya. Dan menurut berita leak terakhir, bocoran paling akhir katanya bakalan rilis di awal Juni. Ini agak bikin saya sedih karena kalau awal Juni berarti di Indonesia ini nggak mungkin lebih cepat dari akhir Juni ini masuknya. Jadi kayak mundur terus ini ya jadinya. Padahal banyak yang udah nunggu. Viewer saya banyak banget yang udah nunggu pingin beli Poco. Semuanya sampai dari yang iQOO kecewa, wah ya udah mending Poco aja kalau gini, mending Poco semua. Nah, menurut Bang Neri sendiri gimana? Apakah bakalan Poco F7 ini tetap harga 5 jutaan ataukah akhirnya menembus angka 6 jutaan? Kalau menurut prediksi. Menurutku kayaknya masih sama ya kok. Menurutku, atau kalau mungkin meleset dikit masih di bawah 6 lah, 5 juta besar atau 6 juta di bawahnya gitu, masih kembalian. Soalnya Iya. Poco ini terkenal konsisten untuk kasih harga. Kayak X6 Pro dulu kan jualnya 5 juta. Nah, ternyata waktu keluar X7 Pro malah lebih murah, Iya, 4,4 tuh hari pertamanya. 4,4 malah di pasar. Ih, Iya, di hari pertama launching. Nah, itu kayaknya nggak mungkin kalau kita berharap 6 juta, kayaknya enggak. iya. Jadi eh,
komunitasnya Poco masih bisa bernafas lega lah. Iya, kayaknya bisa 5 juta kecil sampai tengah. Mungkin maksimal 5,8 kali sih. Kalau menurut saya. Iya, betul. Tinggal nunggu apakah eh, kaca bagian belakangnya ini loh. Saya penasaran apakah tetap metal atau plastik gitu aja sih. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Bang Neri kira-kira apa kayak dari Poco ini atau enggak? Kalau enggak mungkin kita bisa tutup sih ya untuk podcast kali ini. Iya, boleh aja. Oke. Oke, makasih ya, Bang. Oke, makasih Bang Neri udah join di DJ Podcast episode pertama dan akhirnya bisa merealisasikan podcast pertama dari DJ Podcast ini. Oke, mungkin next time bisa gabung lagi dan kita akan bahas hal-hal lain dari teknologi. Oke? Boleh. Oke. 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 Oke, bye bye. See you guys. Bye.